Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Matematika Wajib kelas 11B. Yang akan kita bahas yaitu asesmen akhir tahun, tepatnya pilihan ganda nomor 1 sampai 20 halaman 57 sampai 59. Langsung saja kita menuju ke soal yang nomor 1. Data bivariat berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5 ini ada 5 data ya, berupa X dan Y. Nomor 1, data bivariat yang memiliki korelasi positif adalah titik-titik. Ingat ya, korelasi positif itu jika digambarkan pada diagram pencar, dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas ya. Penyelesaiannya, nah ini jika digambar untuk yang pertama itu, gambarnya kurang lebih seperti ini ya, tinggal menghubungkan 3, 0. Ini 3, 0. Terus min 1, min 3, dan seterusnya ditarik tengah-tengah daerah titik-titik ini ya. Nah ini adalah diagram pencarnya. Untuk yang nomor 2, diagram pencarnya seperti ini ya. Ini tidak beraturan ini ya. Yang nomor 3 melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Yang nomor 4 dari kiri bawah ke kanan atas. Yang nomor 5 dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah, yang ditanyakan ada data bivariat yang memiliki korelasi positif. Data bivariat berkorelasi positif jika X makin meningkat, maka Y makin meningkat. Begitu juga jika X makin menurun, maka Y makin menurun, dari sejalan ya. Jika meningkat juga ikut meningkat, menurun juga ikut menurun. Nah, ini ditunjukkan oleh diagram yang nomor 1 dan nomor 4 ini. Ini berkorelasi positif. Ya, 1 dan 4. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 2 masih menggunakan data nomor 1. Data bivariat yang memiliki korelasi negatif adalah titik-titik. Penyelesaiannya, data bivariat berkorelasi negatif jika X makin meningkat maka Y makin menurun. Nah ini berkebalikan ya, kontradiksi, jika meningkat menurun atau sebaliknya jika menurun meningkat, begitu ya. Begitu sebaliknya, jika X makin menurun maka Y meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh diagram pencar pada gambar nomor 3 dan 5. Nah gambar nomor 3 seperti ini ya. Gambarnya dari kiri atas ke kanan bawah turun ya, turun dari kiri atas turun ke kanan bawah. Nomor 5 ini dari kiri atas turun ke kanan bawah, sehingga jawabannya yaitu yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 3, data bivariat yang tidak berkorelasi adalah titik-titik. Tidak berkorelasi berarti tidak saling berhubungan. Penyelesaiannya, data bivariat tidak berkorelasi jika penyebaran datanya tidak berpola, yang ditunjukkan oleh diagram pencar pada gambar nomor 2. Nah, nomor 2, nah seperti ini ya, tidak beraturan ini ya. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 4, data bivariat yang memiliki tren non-linier adalah titik-titik. Nah ini non itu tidak linier lurus, berarti tidak berupa garis lurus. Begitu ya ciri-cirinya. Penyelesaiannya, data bivariat yang memiliki tren non-linier, penyebaran datanya mendekati garis tidak lurus. Penyebaran data pada diagram pencar 3 dan 4 mendekati garis tidak lurus. Nah ini gambarnya, ini berupa garis lengkung ya, tidak lurus. Ini untuk diagram nomor 3. Begitu juga dengan diagram nomor 4 melengkung berupa garis tidak lurus ya, sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 5, data bivariat yang memiliki tren linier adalah titik-titik. Nah, linier itu berarti berupa garis lurus. Penyelesaiannya, data bivariat yang memiliki tren linier, penyebaran datanya mendekati garis lurus. Penyebaran data pada diagram pencar 1 dan 5 mendekati garis lurus. Nah, kita perhatikan ya, ini garis lurus ya. Nomor 1, nomor 5 juga berupa garis lurus. Sehingga jawabannya 1 dan 5 yaitu yang C.
Selanjutnya untuk soal nomor 6. Informasi berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 12. Di sini ada informasi yang berjudul pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman padi. Nah, di sini ya. Di sini ada unsur-unsur iklim, ada 6 unsur iklimnya, terus ini model regresinya. Ada yang positif, ada yang negatif. Pertanyaannya untuk soal nomor 6. Perhatikan beberapa pasangan variabel berikut. Ya, ini pasangan variabelnya ya. Pasangan variabel yang benar adalah titik-titik. Penyelesaiannya, kelembapan udara, ini ya kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu udara memengaruhi produktivitas padi. Ya, di sini bacaannya ini. Dengan demikian, kelembapan udara, tekanan udara, curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu udara sebagai variabel bebas ya. Sedangkan produktivitas padi sebagai variabel terikat. Jadi pasangan variabel yang benar adalah pada pilihan E ya. Yang E itu 2 benar, 4 benar, terus 5 benar. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 7 masih menggunakan data yang sama. Unsur iklim yang berkorelasi positif dengan produktivitas padi adalah titik-titik. Dicari yang berkorelasi positif. Penyelesaiannya, bentuk umum model regresi adalah Y topi sama dengan A plus BX. Jika B lebih dari 0, maka variabel X dan Y berkorelasi positif. Jika B kurang dari 0, maka variabel X dan Y berkorelasi negatif. Model regresi curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu udara memiliki nilai B lebih dari 0. Nah, ini ya, ini kan positif, ini positif ya. Dengan demikian, curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu udara berkorelasi positif dengan produktivitas padi. Sehingga unsur iklim yang berkorelasi positif dengan produktivitas padi pada pilihan yang A, yaitu curah hujan dan suhu udara. Sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 8 masih menggunakan data yang sama. Unsur iklim yang berkorelasi negatif dengan produktivitas padi adalah titik-titik. Penyelesaiannya, bentuk umum model regresi adalah Y topi sama dengan A plus BX. Jika B lebih dari 0, maka variabel X dan Y berkorelasi positif. Jika B kurang dari 0, maka variabel X dan Y berkorelasi negatif. Model regresi kelembapan udara, ini ya kelembapan udara, tekanan udara, ini tekanan udara, dan kecepatan angin yang bawah sendiri memiliki nilai B kurang dari 0. Ini ya tandanya negatif, ini berarti B-nya kurang dari 0. Dengan demikian, kelembapan udara, tekanan udara, dan kecepatan angin berkorelasi negatif dengan produktivitas padi. Jadi, unsur iklim yang berkorelasi negatif dengan produktivitas padi pada pilihan yang E, yaitu tekanan udara dan kecepatan angin. Selanjutnya untuk soal nomor 9 masih menggunakan data yang sama. Pertanyaannya, unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami kenaikan paling kecil. Tiap unsur iklim tersebut bertambah satu satuan adalah titik-titik. Penyelesaiannya, bentuk umum model regresi adalah Y topi sama dengan A plus B. Ya, ini harus hafal anak-anak ini ya, untuk umumnya ini. Untuk B lebih dari 0, tiap nilai X bertambah 1, nilai Y topi bertambah sebesar B ya, karena B itu adalah koefisien dari X atau B itu yang melekat di X. Sehingga makin kecil nilai B, makin kecil kenaikan nilai Y topi. Untuk B lebih dari 0, antara X dan Y berkorelasi
positif. Dengan demikian, nilai Y yang mengalami kenaikan paling kecil tiap nilai X bertambah 1 ditunjukkan oleh unsur iklim yang berkorelasi positif dengan produktivitas padi dan model regresinya memiliki nilai B terkecil ya. Ini kita lihat yang positif. Ini 1, 2, 3 yang paling kecil ya. Ini 0,01, 0,848, ini 0,023. Dipilih yang paling terkecil. Nah, unsur iklim, curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu udara berkorelasi positif dengan produktivitas padi. Di antara model regresi pada curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu udara yang memiliki nilai B terkecil adalah curah hujan. Ini ya, curah hujan itu kan B-nya 0,001. Ini yang paling kecil di antara suhu udara dan penyinaran matahari. Jadi, unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami kenaikan paling kecil, tiap unsur iklim tersebut bertambah satu satuan adalah curah hujan. Sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 10 masih menggunakan data yang sama. Unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami kenaikan paling besar. Tiap unsur iklim tersebut bertambah satu satuan adalah titik-titik. Penyelesaiannya, bentuk umum model regresi adalah Y topi sama dengan A plus BX. Untuk B lebih dari 0, tiap nilai X bertambah 1, nilai Y topi bertambah sebesar B. Sehingga makin besar nilai B, makin besar kenaikan nilai Y topi. Ya, masih menggunakan yang B positif ini tadi ya. Untuk B lebih dari 0, antara X dan Y berkorelasi positif. Dengan demikian, nilai Y topi yang mengalami kenaikan paling besar tiap nilai X bertambah 1 ditunjukkan oleh unsur iklim yang berkorelasi positif dengan produktivitas padi dan model regresi memiliki nilai B terbesar. Nah, di antara ini curah hujan, kelembapan udara, suhu udara, dan penyinaran matahari itu B-nya yang paling besar miliknya suhu udara ya, jelas ya, ini 0,848. Unsur iklim, curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu udara berkorelasi positif dengan produktivitas padi. Di antara model regresi pada curah hujan, penyinaran matahari, dan suhu udara yang memiliki B terbesar adalah suhu udara ini ya, 0,848. Jadi, unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami kenaikan paling besar, tiap unsur iklim tersebut bertambah satu-satu adalah suhu udara, sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya, nomor 11 masih menggunakan data yang sama. Unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami penurunan paling kecil, tiap unsur iklim tersebut bertambah satu satuan adalah titik-titik. Penyelesaiannya, bentuk umum model regresi adalah Y topi sama dengan A plus BX. Untuk B kurang dari 0, tiap nilai X bertambah 1, nilai Y berkurang sebesar B. Sehingga makin besar nilai B, makin kecil penurunan nilai Y topi. Untuk B kurang dari 0, antara X dan Y berkorelasi negatif. Dengan demikian, nilai Y yang mengalami penurunan paling kecil tiap nilai X bertambah 1 ditunjukkan oleh unsur iklim yang berkorelasi negatif dengan produktivitas padi dan model regresinya memiliki nilai B terbesar ya. Kita cari yang B-nya negatif dan yang bernilai besar. Unsur iklim, kelembapan udara, tekanan udara, ini kelembapan udara, tekanan udara, dan kecepatan angin berkorelasi negatif dengan produktivitas padi. Di antara model regresi pada kelembapan udara, tekanan udara, dan kecepatan angin yang memiliki nilai B terbesar adalah kelembapan udara ini ya, min 0,056. Sedangkan ini 0,072, ini 0,149. Nah, yang paling terbesar itu miliknya ini ya, min 0,056. Miliknya kelembapan udara. Jadi, unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami penurunan paling kecil, tiap unsur iklim tersebut bertambah satu-satu adalah kelembapan
udara, sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 12 masih menggunakan data yang sama. Unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami penurunan paling besar. Ini kebalikan dari soal nomor 11 tadi ya. Tiap unsur iklim tersebut bertambah satu satuan adalah titik-titik. Penyelesaiannya, bentuk umum model regresi ada Y topi sama dengan A plus BX. Untuk B kurang dari 0, tiap nilai X bertambah 1, nilai Y topi berkurang sebesar B sehingga makin kecil nilai B makin besar penurunan nilai Y topi. Untuk B kurang dari 0, antara X dan Y berkorelasi negatif. Dengan demikian, nilai Y yang mengalami penurunan paling besar tiap nilai X bertambah 1 ditunjukkan oleh unsur iklim yang berkorelasi negatif dengan produktivitas padi dan model regresinya memiliki nilai B terkecil. Unsur iklim, kelembapan udara, tekanan udara, dan kecepatan angin berkorelasi negatif dengan produktivitas padi. Di antara model regresi pada kelembapan udara, tekanan udara, dan kecepatan angin yang memiliki nilai B terkecil ya, terkecil itu berarti ini min 0,149 ini kan terkecil ya, yaitu miliknya kecepatan angin. Jadi, unsur iklim yang menyebabkan produktivitas padi mengalami penurunan paling kecil, tiap unsur iklim tersebut bertambah satu satuan adalah kecepatan angin, sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 13 ya. Informasi berikut untuk menjawab soal nomor 13 sampai 20. Ini penyebaran beberapa data bivariat dan garis regresinya sebagai berikut. Ini ada 6 diagram pencar ya. Soal nomor 13, data bivariat yang memiliki koefisien korelasi antara 0 dan 1 ditunjukkan oleh diagram pencar titik-titik. Penyelesaiannya, data bivariat yang memiliki koefisien korelasi antara 0 dan 1 berkorelasi positif karena lebih dari 0 ya. Data bivariat 1, ini 1 dan 5 berkorelasi positif ya. Ini positif ya. Dari kiri bawah ke kanan atas. Ini juga nomor 5 dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi, data bivariat yang memiliki koefisien korelasi 0 dan 1 ditunjukkan oleh diagram pencar 1 dan 5. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Data bivariat yang memiliki koefisien korelasi antara min 1 dan 0 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, data bivariat yang memiliki koefisien korelasi antara min 1 dan 0 berkorelasi negatif ya. Ini kita pilih diagram yang berkorelasi negatif. Ciri-cirinya negatif dari kiri atas turun ke kanan bawah. Data bivariat 3, 4, dan 6 berkorelasi negatif. Kita tunjukkan ya, ini 3 tadi. Dari kiri ke atas turun ke kanan bawah. Ini berkorelasi negatif. Nomor 4, dari kiri atas turun ke kanan bawah. Ini juga negatif. Yang ke-6, ini dari kiri atas turun ke kanan bawah. Ini juga berkorelasi negatif. Sehingga jawabannya 3, 4, dan 6. Yaitu yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 15, data bivariat yang memiliki koefisien korelasi 0 ditunjukkan oleh diagram pencar titik-titik. Penyelesaiannya, data bivariat yang memiliki koefisien korelasi 0 memiliki garis regresi sejajar dengan sumbu X. Sejajar ya, sejajar dengan sumbu X. Garis regresi data bivariat nomor 2 sejajar dengan sumbu X ditunjukkan. Nah, ini yang tadi nomor 2 ya, diagram nomor 2. Nah, ini sejajar dengan sumbu X. Ini artinya apa? Korelasinya 0. Sehingga jawabannya yang nomor 2 berarti yang B ya. Selanjutnya untuk soal nomor 16, data bivariat yang memiliki korelasi positif sempurna ditunjukkan oleh diagram pencar titik-titik. Penyelesaiannya, data bivariat yang memiliki korelasi positif sempurna berkorelasi positif dan semua nilai data pada garis regresi. Ingat, berarti titik-titiknya itu berada tepat di garis regresi itu sendiri.
Data bivariat 5 berkorelasi positif dan semua nilai data pada garis regresi. Nah, ini nomor 5 ya, ini titik-titiknya semuanya berada pada garis regresi. Jadi, data bivariat yang memiliki koefisien korelasi positif sempurna ditunjukkan oleh diagram pencar nomor 5, yaitu yang D. Selanjutnya untuk soal nomor 17. Data bivariat yang memiliki korelasi negatif sempurna ditunjukkan oleh diagram pencar titik-titik. Penyelesaiannya, data bivariat yang memiliki korelasi negatif sempurna berkorelasi negatif ya ini, berkorelasi negatif dan semua nilai data pada garis regresi. Data bivariat nomor 3 berkorelasi negatif. Ini saya ganti negatif ya, ini negatif. Ini saja ya, berkorelasi negatif, tanda negatif begini ya. Ini dan semuanya data pada garis regresi. Nah, ini nomor 3 ini ya. Mungkin ini kan korelasinya negatif dari kiri atas turun ke kanan bawah. Dan sempurna itu berarti semua titiknya berada pada garis regresinya. Jadi data bivariat yang memiliki koefisien korelasi negatif sempurna ditunjukkan oleh diagram pencar nomor 3, sehingga jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 18, masih menggunakan data yang sama, urutan diagram pencar data bivariat dari yang berkorelasi paling kuat adalah titik-titik. Penyelesaiannya, penyebaran data makin dekat dengan garis regresi makin kuat tingkat korelasinya. Dengan demikian, urutan diagram pencar data bivariat dari yang berkorelasi paling kuat sama dengan urutan diagram pencar data bivariat dari yang penyebaran datanya paling dekat dengan garis regresi. Urutan diagram pencar dari data bivariat dari yang penyebaran datanya paling dekat dengan garis regresi ada 6, 4, 1. Nah, 6 itu ini ya, ini yang paling dekat. Terus ini nomor 4 ini agak menjauh, ini ada yang agak menjauh. Terus yang nomor 1 ini ya, ini jauh-jauh ya. Jadi urutan diagram pencar data bivariat dari yang berkorelasi paling lemah adalah E ya, 6, 4, 1. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 19. Data bivariat yang memiliki korelasi lebih lemah daripada data bivariat 1 ditunjukkan oleh diagram pencar titik-titik. Penyelesaiannya, penyebaran data makin jauh dengan garis regresi makin lemah tingkat korelasinya. Dengan demikian, urutan diagram pencar data bivariat dari yang berkorelasi paling lemah sama dengan urutan diagram pencar data bivariat dari yang penyebaran datanya paling jauh dengan garis regresi. Urutan diagram pencar dari bivariat dari yang penyebarannya datanya paling jauh dengan garis regresi ada 2, 1, 4, 6, 5, atau 3. Dengan demikian, urutan data bivariat dari yang berkorelasi paling lemah 2, 1, 4, 6, 5, atau 3 ya. Nah, ini yang nomor 2, nomor 1, terus nomor 4, nomor 6 agak mendekat, nomor 5 ini pada, nomor 1 juga pada, nomor 3 maaf. Jadi, data bivariat yang memiliki korelasi lebih lemah daripada data bivariat 1 ditunjukkan oleh diagram pencar nomor 2. Nah, ini kan nomor 1. Yang lebih lemah dari nomor 1 itu adalah nomor 2 ini. Sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 20, prediksi koefisien korelasi diagram pencar 1, 4, dan 6 berturut-turut. Penyelesaiannya, pola penyebaran data turun dari kiri ke kanan memiliki koefisien korelasi negatif. Pola penyebaran data naik dari kiri ke kanan memiliki koefisien korelasi positif. Data bivariat yang berkorelasi negatif makin kecil koefisien korelasi, makin kuat korelasinya. Data bivariat yang berkorelasi positif makin besar koefisien korelasi, makin kuat korelasinya.
Penyebaran data makin mendekati garis regresi, makin kuat korelasinya. Jadi kuat itu ini ya, kemungkinannya 1, 2, 3 ini menunjukkan korelasi yang kuat. Urutan diagram pencak data bivariat dari yang penyebaran data paling dekat dengan garis regresi ada 6, 4, 1. Data bivariat 4 dan 6 berkorelasi negatif, sehingga koefisien korelasi data bivariat 6 lebih kecil daripada 4. Dengan demikian, prediksi ya, perkiraan koefisien korelasi data bivariat 6 adalah min 0,9 ya, mendekati min 1. Karena 6 itu tadi kan korelasinya negatif. Data bivariat 1 berkorelasi positif sehingga prediksi koefisien korelasinya 0,5 atau 0,8. Penyebaran data bivariat 4 lebih dekat dengan garis regresi daripada 1, sehingga prediksi koefisien korelasi data bivariat 4 dan 1 berturut-turut, ya ini 4 min 0,8 dan 0,5 ini miliknya 1 ini ya. 1 tadi kan kemungkinan 0,5 atau 0,8. Nah ini diagram yang 1 tadi ya, korelasinya positif. Yang keempat korelasinya negatif, yang keenam juga negatif. Jadi prediksi koefisien korelasi diagram pencak 1, 4, dan 6 berturut-turut yaitu 0,5, min 0,8, min 0,9. Sehingga jawabannya yang B. Demikian pembahasan soal eksamen akhir tahun pilihan ganda nomor 1-20. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.